Halo Sobat Kreatif, balik lagi di channel Agus Janar. Kali ini kita akan podcastan ya sama Ketut Budi Aryani. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Ya oke, hari ini kita akan bahas topik yang mungkin semua orang pernah mengalaminya ya. Jadi siapa sih yang nggak pernah SMA atau SMK? Kali ini kita akan bahas tuntas tentang kisah seorang anak SMA. Oke, Ketut Budi, apa nih kegiatannya belakangan ini ya setelah ada imbauan untuk social distancing atau physical distancing? Nyantai di rumah. Ya udah kelas 3 udah dibatalkan UN-nya ya. Ya. Oke, Terbudi, kita sekarang ngobrol santai saja ya. Ya berkaitan dengan anak SMA ya. Saya juga dulu pernah SMA ya. BTW kenapa milih SMA? Kok nggak milih SMK kemarin? Jadi dulu kan pernah berpikiran untuk nyari SMK kan biar karena kan emang dulu pas SMP itu sempat mikir buat nggak kuliah gitu kan. Terus setelah dipikir-pikir soalnya otak aku ini kan kayak gimana ya, masih pelin-pelan gitu. Jadi setelah dipikir-pikir kalau misalnya nyari SMK nanti kalau misalnya pengen lanjut kuliah ya kan harus nerusin jurusan yang di SMK itu gitu. Makanya ya lebih baik milih SMK, nanti kan kuliahnya bebas gitu, mau kemana aja gitu. Itu sih alasan utama. Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, dulu atau sekarang SMA-nya di mana? Di SMA Negeri 3 Singaraja. Ya, kenapa milih SMA 3? Kan di Singaraja ya, kalau nggak salah ada SMA favorit, SMA 1 Singaraja, SMA 4, kok milih SMA 3? Jadi dulu kan pas angkatan aku itu angkatan pertama yang menggunakan jalur zonasi ya kan. Jadi jalur zonasi itu menggunakan gini apa namanya, wilayahnya. Jadi jarak terdekat dengan rumah sekolah aja. Ya sekolah dengan rumah. Jadi selain menggunakan zonasi, karena emang niatnya ke sana. Soalnya dari kakak-kakak itu semuanya Kakaknya sekolah juga SMA 3. Iya, semua sekolah di sana. Jadi semuanya SMA Negeri 3 Singaraja. Iya. Wah, Pupus-pupus sama berarti gitu. ya. Jadi dulu di Agus juga SMA-nya di SMA Negeri 3 Sama Singaraja. juga ya. Di SMA 3 keren ya. Kemudian ngomongin tentang anak SMA ya. Jadi pasti ada suka dukanya ya. Apalagi sekarang sudah mau tamat kelas 3 SMA. Kira-kira suka dukanya jadi anak SMA itu seperti apa saja? Banyak sih, cuman yang aku rasain sendiri itu kayak pengalaman yang paling menyenangkan buat aku tuh paling menyenangkan itu ikut organisasi. Itu benar-benar melatih mental aku banget, dari yang nggak bisa ngomong di depan orang banyak jadi bisa ngomong. Ikut OSIS dulu berarti ya? Iya, ikut OSIS, ikut pramuka juga. Terus dari yang awalnya emang takut banget sama kakak kelas kan, jadi pas SMP tuh aku mau jadi kelas 10, ketemu kakak kelas lagi gitu kan, benar-benar deg-degan banget gitu kan bakal ketemu kakak kelas. Tapi sejak ketemu OSIS aku jadi bukannya berani, tapi kakak kelas tuh kayak teman sendiri gitu. Dilatih mental sama komunikasinya berarti ya. Jadi ngomongin anak SMA itu kan biasanya ada istilah sahabat, punya teman. Pasti kita semua SMA punya sahabat atau teman ya. Jadi menurut Terbudi sendiri, apa sih makna sahabat atau teman? Kalau menurut aku pribadi, sahabat itu orang yang selalu ada gitu kan, selalu support, selalu suka duka ya, selalu ada di saat kita susah senang gitu kan. Kalau di sekolah pasti dong punya sahabat. Siapa sahabat dekatnya Terbudi di SMA 3 nih? Kalau sahabat dekat banget tuh nggak ada. Kenapa? Karena males banget gitu buat nyari sahabat baru, karena udah pernah dilukai sama sahabat sendiri. Oh gitu ya, berarti semua teman berarti jadi sahabat ya. Salah satu deh yang biasanya kan kalau dulu di Agus sahabat dekatnya karena dari kelas 1 sampai kelas 3 duduknya bareng terus masih murah, jadinya sampai sekarang jadi sahabat ya. Biasanya kan teman duduk sekelas ya. Satu deh salah satunya. Sebenarnya sih sahabat nggak ada, karena atau punya geng itu biasanya kan geng-geng. Kalau gitu geng kan sih ya. ada, cuman ya kalau dipilih satu-satu sih nggak bisa, karena akrab sama semuanya. Kalau gitu. gengnya siapa ya? Siapa? Devi,
Halo. Halo Devi. Ayu. Ayo siapa nih? Ayu Anggayani. Ayu Anggayani. Halo Ayu. Ada Andini, ada Indah, ada Intan juga. Itu jadi satu tim ya, satu sering Iya. rada ludo berarti ya. Ya, Gimana orangnya anak-anak itu? receh banget. Ya receh ya, receh itu apa artinya sih? Apa ya? Kayak Gokil. apa ya? Gokil. Gokil banget. Kayak udah ratu di kelas gitu loh. Dan ngomongin SMA juga katanya sih masa-masa paling indah ya. Jadi terutama romantisme cinta gimana nih menurut kamu nih? Betul nggak seperti itu ya? Masa-masa ini SMA masa-masa yang indah terutama ya masa-masa bercinta lah, punya ya cinta monyet gitu. Betul nggak? Apa ya? Kalau cinta monyet sih enggak. Apa ya? Kalau dibilang indah sih enggak. Tapi teman-teman gitu nggak menganggap bahwa masa-masa SMA itu masa-masa yang indah seperti lagunya Chrisye? Banyak Jadi, sih yang bilang gitu. Cuman kalau dari aku pribadi, aku nggak sama aja lebih sih. ke persahabatan ya, Heeh. mendapatkan teman. By the way, kamu punya pacar nggak? Ya, itu siapa pacarnya tuh ini ya? Kalau pacar belum. Atau mantan berapa sih? Oh punya my mantannya? God. Jadi kalau anak SMA biasanya ganti pasangan gitu ya, mantan ya. Jadi, Mantan itu terlalu privasi bang. ya, banyak, pokoknya banyak ya berarti ya. Enggak begitu sih. Oke, jadi kalau ngomongin SMA juga biasanya dikaitkan dengan kenakalan remaja. Nah, kalau kamu nakalnya di sekolah gimana biasanya? Wow. Kalau di aku kan dulu Dibongkar masih aib-aibnya. ingat ya. Maaf Pak Geografi. Jadi ngisi minyak angin di kursinya guru, kemudian jahilin teman gitu, jahilin guru PPL biasanya. Kalau Keras. Budi sama teman-teman biasanya jahil atau kenakalannya waktu SMA Banyak banget. Dosanya banyak banget di banyak. SMA. Kelas apa? Bahasa. Ya jurusan bahasa. Gimana? Ceritain nggak? Pertama itu dimulai dari kelas berapa ya? Kelas 12 karena merasa udah berkuasa kan. Ya, Pernah bolos di pelajaran. bolos kemana? Maaf Bu ya. Ke kantin. Kadang juga pas pelajaran apa ya, bahasa Jepang paling sering. Bahasa Jepang Pak Bahasa Wirate ya. Maaf Pak Wirate. Paling sering izin ke kamar mandi, diam di sana sampai 30 menitan main HP gitu, terus balik lagi Kalau ke kelas. jahilin guru PPL biasanya pernah nggak anak-anak satu kelas bahasa tuh jahilin guru PPL? Apa ya? Enggak sih. Enggak pernah. Kalau jahilin teman, kayak jahilin teman biasanya. Jahilin temen apa ya? Nyari aibnya aja palingan. Oh gitu. Nyari aib-aib pas tidur misalnya kan. Atau enggak apa ya? Itu aja sih, Kalau Pak Taye masih ngajar nggak di sana? Pak Tayu. Enggak tahu. Udah nggak ngajar ya. Jadi kalau saya dulu angkatan 2005 ya ada namanya Pak Taye, mungkin sekarang sudah Itu guru apa? guru sejarah. Oh. Jadi Pak Taye ini guru sejarah ya. Jadi ya teman-teman seangkatan saya atau yang pernah diajarin oleh Pak Taye tahu lah seperti apa Pak Taye ngajar, dan benar-benar parah banget kalau diajar sama Pak Taye karena kita bisa main catur di belakang, kemudian saling lempar, ngobrol. Gurunya nggak tahu. Ya gurunya memang ngajarnya cuma diajarin teman-teman di depan-depan depan aja aja. ya. Cuma sempet sama waktu itu dimarahi oleh Pak Taye karena mungkin kita keterlaluan ya. Kita lempar-lemparan terlempar di depan, jadinya kita dimarahi suruh menyalin sejarah satu bab itu ya. Wow. Jadi Pak Taye sehat selalu ya. Berarti itu aja berarti ya. Tidur di kelas paling sering. Tidur di kelas ya. Guru nerangin di depan, duduk nomor 2, tidur gitu. Nah, kalau teman-teman di rumah kira-kira apa nih dulu waktu SMA kenakalan remajanya? Oke, selanjutnya ini kan ada berita duka apa berita bagus ini? UN dibatalkan ya. Kalau menurut Budi itu UN dibatalkan itu gimana? Bagus apa tidak?
gimana ya, kedua-duanya sih. Kalau dibilang bagus enggak, kalau dibilang enggak bagus juga gitu. Ya kalau bagusnya gimana UN dibatalkan? Kalau bagusnya ya apa ya, enggak gitu, enggak belajar lagi. Enggak belajar lagi, enggak Iya. terus lagi ya. Kalau jeleknya karena udah beli buku gitu. Udah beli buku Udah ya. beli buku panduan buat UN-nya. Dengar-dengar kan ini UNBK terakhir sebenarnya, cuma Iya. karena wabah virus corona ya, jadinya dibatalkan ya sepihak ya. Ya kalau nggak bagusnya gimana? Oh iya, nggak artinya udah beli buku ya, udah siap perang ya. Iya. Karena udah seminggu sebelum apa 2 minggu sebelum ini dibatalkan. 3 mingguan kalau nggak salah, 2 minggu kayaknya. Terus menurut Teh Budi bagaimana menyikapi UNBK dibatalkan karena Wabah virus. Ya gimana ya, Katanya punya curhatan ya, karena angkatannya Teh Budi gimana gitu ya. Coba diceritakan ya. sedih sih, gimana ya, nggak bisa nyeritainnya. Jadi ada yang bilang ya, saya baca di sosial media juga, tetap semangat angkatan 2000 berapa berarti ya? 2020. 2020 kita harus kuat karena kita sering dijadikan kunci percobaan gitu ya. Gimana? Dulu pas SMP juga gitu. SMP gimana nih? Dijadiin kelinci percobaan gini, apa sih, percobaan UNBK UNBK pertama Iya. itu berarti tahun berapa itu? 2016. 2016. Terus waktu masuk SMA, Pertama masuk SMA tuh pertama kali ketemu jalur zonasi. sonasi juga ya. Sama sekarang lagi ya. Iya, angkatan pertama Ya, yang buat angkatan dibatalin. 2020 tetap sabar, semangat ya. Di kalian lulus pada jalur corona ya. Ya oke. Jadi ngomong-ngomong nih, setelah tamat SMA ini mau gimana gitu? kuliah. Oh kuliah. Iya. Ya. Kalau kuliah itu mau kuliah di mana? Sebenarnya sih pengen kuliah ke luar ya, karena pernah curhat ke beberapa guru. Keluar kan. mana? Keluar negeri apa? Keluar Bali. Keluar Bali. Iya, jadi aku kan pernah punya cita-cita pengen jadi pengusaha, nggak pengusaha sih, kayak kerja di kantor-kantor perusahaan gitu Oh kan. di kantor-kantor. Terus aku curhat ke beberapa guru, aku pengen kerja kayak gini. Kalau kerja di kantor-kantor mau milih jurusan apa berarti? Harusnya sih akuntansi atau enggak manajemen. Akuntansi ya. Gitu. Oh berarti seperti yang stan gitu ya. Iya, Terus nggak jadi gitu? enggak. Kenapa? Karena kan kalau keluar Bali dari orang tua yang nggak mengizinkan, apa ya, belum bisa mandiri juga gitu, belum bisa mandiri, jadi akhirnya ya milih kampus terdekat aja. Tapi udah daftar belum? Udah Sudah diterima. Udah. Jalur apa? SNMPTN, Tapi dapat jurusan apa? Akuntansi. bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris. Oh berarti cocok ya jadi SMA Iya. jurusan bahasa, nyari bahasa Inggris. Kok bahasa Inggris? Emang mau jadi apa? Ya karena menurut aku bahasa Inggris itu peluang kerjanya banyak gitu, bisa jadi apa aja gitu. Ya jadi kalau memang betul ya, jadi kalau tamat SMA itu harus lebih dewasa lagi, karena kita harus milih jurusan di mana jurusan tersebut yang akan membuat kita jadi sukses ya, kerja ya. Nggak mungkin dong sekarang nyari jurusan hukum setelah tamat S1 sarjana taunya ujungnya jadi dagang ya. Walaupun ditarik-tarik itu ada hubungannya tapi jauh ya. Ya kalau saya dulu jadi jurusan guru TIK, sekarang tambah lagi S2 ilmu komputer jadi dosen atau bisa jadi guru TIK. Ini ada jurusan yang apa larinya kemana gitu. Jadi ya bukannya nggak boleh juga sih, cuma ya kasihan ya ilmunya lah ya. Oke ya, selamat ya sudah diterima di SNMPTN. Semoga ya, kalau bahasa Inggris sih juga peluangnya banyak sih kalau menurut Agus. Di bahasa Inggris yang di Agus tahu bisa jadi guru bahasa pendidikan ya. Ya. Ya pendidikan guru bahasa Inggris berarti bisa jadi guru bahasa Inggris. Nanti bisa juga jadi pegawai bank ya. Jadi buat kalian cewek-cewek yang S1 biasanya teller itu nyari semua S1 semua jurusan. Kemudian bisa juga di dunia pariwisata ya, apalagi Bali ini daerah pariwisata, bisa kerja di hotel atau jadi guide ya. Atau kalau mau berangkat keluar Bali, keluar negeri di Persia juga bisa ya. Emang jadi, pernah gini juga punya cita-cita pengen keluar negeri, jadi cocok berarti ya. pengen jadi bahasa Inggris. Jadi ada yang bilang silakan
belajar bahasa ibu, bahasa nasional dan juga bahasa internasional ya. Oke, kalau boleh dia Agus tahu ya cita-citanya dari dulu apa sih? Berubah-berubah sih. Tapi Pas sementara SD. pengennya kerja apa atau cita-citanya jadi apa? Kalau sekarang sih masih pengen itu di kantor Oh ya, perusahaan. kerja jadi kantoran ya. Oh gitu ya. Tapi ya semoga di sukses lah ya sesuai dengan harapan. Karena dimanapun kita kuliah sebenarnya ada teman Beagos ya, namanya beli Wayan Swancike ya, mungkin sekarang nonton. Di Wayan bilang ya dia orangnya pinter banget ya, dari keluarga kurang mampu, padahal dia bisa kuliah di tempat yang bagus tapi dia milih swasta. Kenapa? Dia bilang kan bahwa saya juga bisa sukses kuliah di swasta, jadi nggak harus kuliah jauh-jauh di jurusan yang hebat-hebat, tapi itu tergantung kita aja sih ya. Jadi kalau kita semangat belajar, kemudian jengah, kemudian mencari apa yang kita inginkan, pasti tercapai ya. Jadi nggak mungkin kita sukses tuh leha-leha santai-santai nggak berjuang. Jadi ini catatan penting buat adik-adik angkatan 2020, kalian bisa jadi apa saja, yang penting kalian modalnya jengah ya. Jengah itu artinya semangat ya, apalagi yang keluarganya kurang mampu, harusnya jengah, wah saya harus merubah hidup saya, keluarga ya, saya bosen gini-gini aja, saya pengen beliin ayah ibu rumah dan lain sebagainya ya. Dan ini pertanyaan terakhir nih ya. Ya gimana kesan dan pesan buat teman-teman seangkatanmu nih, antar mau perpisahan atau mungkin ada perpisahan apa? Masih ya. Masih digantung. Gimana pesannya buat teman-teman satu angkatan atau di SMA 3? Kesannya sih pasti sedih ya kalau nggak ada perpisahan. Secara kita kan diterima di sekolah itu kan ada acaranya, masa pas mau pulang pergi dari sekolah itu nggak ada acaranya gitu. Terus pesannya semangat aja buat angkatan 2020, pasti akan ada hal indah lainnya yang bakal menghantui kalian. Iya ya, oke. Jadi hari ini ya kurang lebih seperti itu. Jadi setiap orang pernah mengalami masa-masa SMA, suka duka, romantisme cinta, kenakalan remaja, dan itu benar-benar menurut Beagos itu wajar. Jadi semua orang termasuk Beagos pun pernah melalui masa-masa itu. Cuma bagaimana caranya setelah SMA ini kita bisa lebih dewasa lagi, karena sudah masuk ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu perguruan tinggi maupun level. Kalau kalian yang nggak punya biaya untuk kuliah, kalian langsung kerja, jadi di dunia kerja lebih kejam lagi ya. Lebih kemandiri lagi. Ya harus lebih mandiri lagi sebenarnya ya, apalagi dunia perkuliahan itu lebih banyak mahasiswa yang harus mencari informasi baik ilmu maupun tentang jurusannya. Ya cukup hari ini bersama Budi Aryani ya, ini Instagramnya ya, bisa kecengin ya. Di follow, dan jangan lupa subscribe channel Agus Janar untuk menambah informasi dan ya wawasan kalian, karena yang muda yang berkarya ya. Sampai jumpa di podcastan selanjutnya. Dadah.